pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mau bertanya, Umi, ada beberapa teman yang menawarkan kurban dulu baru bayar belakangan. Itu bagaimanakah hukumnya jika ada teman saya atau keluarga saya yang sampai mengambil langkah tersebut? Karena saya merasa ragu dengan hukumnya, apakah diterima amal ibadahnya tersebut gitu. Baik, terima kasih. Ada umroh talangan, ada haji talangan, ada kurban talangan. Masya Allah. Baik. Terus hukumnya gimana? Sebenarnya kalau masalah hukumnya sih sah-sah aja. Akan tapi kita harus paham bahwa dalam syariat itu tidak pernah memaksakan di luar dari kemampuan. Janganlah urusan kurbannya. Urusan ada orang haji. Haji itu kan yang wajib. Sedangkan umroh wajib pertama itu pun biasanya kalau digandeng dengan haji kan udah dapat semua. Nah, anggap ibaratnya masalah haji gitu ya, yang wajib itu pun sebenarnya tidak ada syariat tuh memaksakan di luar dari kemampuan. Sampai Buya kan sering ngomong tidak wajib ada orang itu cari nafkah untuk haji. Jadi nggak ada perintah seperti itu. Allah nggak pernah merintahkan orang cari duit untuk haji itu enggak. Cuma di saat ada seorang sudah diberikan kelapangan rizki, secara otomatis nanti haji itu wajib baginya. Nah, kalau ada orang pengen haji sampai dia pinjem-pinjem, gimana hukumnya? Ya kalau masalah hajinya sah aja, asalkan dia mengikuti rukun-rukunnya dan semuanya dilakukan sesuai dengan aturan, sah. Akan tetapi baik atau enggak itulah. Karena gini, artinya kalau misalnya seorang memaksakan untuk haji, padahal dia sebenarnya gak mampu untuk haji, dia pinjem duit untuk bisa haji, dia sendiri sebenarnya tidak punya kemampuan untuk bisa sebenarnya. Kalau misalnya gini, karena nanti gini, khawatir kadang setan itu cara membujuk manusia itu kadang kan gak cuma langsung dengan maksiat. Ada setan tuh membujuk kita dengan ibadah, tujuannya apa? Dimulai dengan ibadah tapi nanti diplesetin gitu ya. Kayak kisahnya setan goda manusia, goda siapa? Seorang yang katanya dikasih karomah oleh Allah SWT. Ada seorang abid gitu ya, seorang abid yang rajin ibadah. Setan tuh kan akhirnya dia nyaingin ibadahnya si abid tadi. Akhirnya ketika orang tadi si abid tadi ngelihat setan kok ibadahnya bagus banget nih, bahkan dia nggak tahu tuh kalau setan, kok kamu ibadahnya bagus banget, lebih kuat dari aku. Apa kata setan? Ya sebenarnya aku dulu nggak begitu gitu. Ini ibadahku nih buah dari apa yang pernah aku lakukan dulu. Emangnya kamu dulu ngapain? Aku dulu pernah terjerumus kepada kemaksiatan. Sehingga kata setan, jadi ketika aku terjerumus kepada kemaksiatan lalu aku bertobat kepada Allah, aku merasakan ibadah tuh menjadi lebih indah. Lihat, setan tuh pinter. Goda membujuk manusia tuh punya cara. Ya dengan makanya kadang mengikuti pola pikir kita gitu ya. Sekarang kan trending jadi haji itu kan keren gitu. Sehingga kadang setan tuh membujuk, ayo haji rugi. Malu tetanggamu tuh udah haji semua. Satu kampung tuh bisa dihitung yang enggak haji. Kamu tuh termasuk yang enggak haji gitu. Dikompori dengan ibadah. Sampai akhirnya udah maksain dia haji. Padahal dia enggak mampu. Dia utang. Setelah itu apa? Waktu haji mungkin dia senang. Wah, apalagi haji di Indonesia kan bayarnya bukan cuma bayarnya double. Untuk berangkat iya, untuk bekalnya iya, untuk selamatannya iya. Yang dengar selamatannya kadang ngalah-ngalahin biaya hajinya. Nah ini selamatannya ada waktu berangkat, ada waktu datang lagi. Nah, jadi biayanya tuh double banget. Akhirnya senang nih udah haji selesai, selamatan semua sudah alhamdulillah. Apalagi nanti kalau haji kalau nggak bawa oleh-oleh malu, bawa lagi maksain lagi beli oleh-oleh, tambahlah hutangnya. Ya bukan cuma 30 juta, bukannya tapi berpuluh-puluh juta. Setelah itu apa? Giliran waktu bayar dimulai kalang kabut karena antara pemasukan dia nggak sesuai dengan apa yang harus dia bayarkan, sehingga akhirnya apa? Kalau orang sudah kepepet tuntutan, belum nanti ada tagihan motor, ada bayar rumah, ada bayar listrik, anaknya pengen harus bayar sekolah, istrinya ternyata udah kadung ikut arisan misalnya, macam-macam. Setelah itu dia ternyata harus punya hutang haji. Akhirnya kalau sudah kepepet gimana? Menghalalkan berbagai macam cara. Yang penting jangan sampai malu nggak bisa bayar. Jangan sampai nanti kedengaran orang ikut haji gombal tapi bayar utang nggak bisa gitu. Akhirnya menghalalkan berbagai macam cara. Jadi sehingga mencari rezekinya tidak lagi dipilah dan dipilih. Asal pokoknya dapat duit banyak maka dia lakukan. Naudzubillah. Jadi lihat kayaknya pengen menuju kemuliaan tapi ternyata menjerumuskan kepada keharuman. Maka samalah kisahnya dengan orang haji tadi. Kalau memang kita nggak punya kemampuan untuk bayar jangan. Tapi kalau kebalik,
kalau seandainya misalnya dia mau pengen haji, utang dulu, tapi sebenarnya dia punya gambaran membayar. Misalnya dia punya rumah, saya ini punya rumah ini sudah saya waris, misalnya saya dapat warisan rumah. Ini kalau di total ini nilainya bisa sampai berapa ratus juta misalnya. Cuma kan jual rumah nggak gampang. Sedangkan saya ini kalau namanya haji jatah di Indonesia ini lama. Kalau sudah kadung dapat dilepas sayang. Sehingga dia cari pinjaman dulu gitu loh. Pokoknya benar pengen cepat daftar sambil dia berusaha untuk bisa menjual rumahnya. Maka kalau seperti itu diperkenankan. Kenapa? Ada gambaran. Nah, sama kasusnya begitu juga untuk orang kurban. Kalau Anda punya gambaran untuk membayarnya, maka boleh-boleh aja. Contohnya gini, Umi pengen kurban nih bulan ini, tapi pengen ngutang dulu nih Net gitu ya. Bilang Nadia, Umi pengen ngutang gitu kan. Umi dapat arisan soalnya, tapi baru 3 bulan lagi. 3 bulan lagi kan udah lewat kurban nih. Nah, arisannya Umi misalnya dapatnya 5 juta gitu. Jadi Umi pinjam nih Nadia ya, anak Umi pengen kurban 2 kambing misalnya. 2.500.000-an. Maka pinjam 5 juta ke Nadia, tapi nanti arisan Umi yang 3 bulan lagi, nanti itu sebagai bayaran. Loh, kalau memang seperti itu boleh. Ya nggak boleh. Umi pinjam 5 juta ya Nat ya. Ya udah nanti bayarnya udah Allah. Ya boleh orang tawakal Allah kalau benar. Itu mah jangan cari masalah gitu. Akhirnya giliran ditagih barengan sama tagihan-tagihan yang lain. Kayak gitu tadi masuk kasusnya seperti orang haji pengennya cari kemuliaan, yang ada malah dapat kehinaan gitu. Wallah alam bisawab.